Saling bercanda gitu, mungkin selama di lokasi juga kayaknya nggak ada kesulitan untuk Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnula Syaifah dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama datang dari Abi Syar Al-Ghifari yang akan bermain sinetron Surga Belok Kanan, drama religi komedian sambut Ramadan. Setelah sekian lama tak menyuguhkan sinetron eksklusifnya, kini layanan streaming video akan memberikan serial terbaik dalam rangka memasuki bulan suci Ramadan. Berbalut komedi, video sinetron Surga Belok Kanan siap menemani penonton pada 24 Maret 2023 mendatang. Sinetron eksklusif yang juga tayang gratis di video ini merupakan produksi dari Screenplay Films dan disutradarai oleh Angling Sagaran. Surga Belok Kanan akan diramaikan oleh aktor populer tanah air seperti Abi Syar Al-Ghifari, Ina Marinka, Yasmin Naper, Poppy Samuel, Irsyadillah, hingga Rahman Yakub. Rencananya akan ada 28 episode yang siap mewarnai hari-hari penonton dengan durasi penayangan selama 1 jam. Berikut wawancara dengan Abi Syar Al-Ghifari. Ini waktu itu Sabri tuh timnya gimana, makannya gimana? Dia bilang, oh ya waktu itu kita prasmanan, kita makan bareng-bareng. Jadi kayak tim besi kayak gini. Jadi itu boleh dikasih gitu. Momen-momen di pesantren kayak gitu. Yasmin sendiri mungkin Ya kalau dipakai hijab sih it's already kayak dipakai sama orang kostum, that's your task. Tapi mungkin menurut aku kayak belum terbiasa gitu, di sininya agak cantik banget. saling bercanda gitu, mungkin selama di lokasi juga kayaknya nggak ada kesulitan untuk jadi kan ada Tak bisa sembarangan, hal ini yang dilakukan dibutuhkan Dewi Sandra dalam memberi bantuan kepada orang lain. Dewi Sandra akan menjalani bulan Ramadan dengan membagikan banyak berkah di 2.000 masjid di seluruh kota Indonesia. Namun dalam sebuah kesempatan, Dewi Sandra menjelaskan jika dirinya sangat berhati-hati dalam memberikan bantuan kepada orang lain. Meski di Indonesia sendiri memiliki banyak yayasan yang bergerak untuk memberikan bantuan kepada orang lain, namun dirinya punya cara sendiri untuk memilih organisasi terpercaya. Bagi wanita kelahiran Brazil ini, hal yang utama dalam menyumbangkan bantuan kepada orang lain adalah memiliki rasa percaya. Memiliki trust issue juga menjadi salah satu poin penting bagi Sandra agar bisa terlihat lebih detail mengenai bahwa yayasan yang menjadi penyalur bantuan. Dengan begitu, Dewi Sandra berharap agar setiap perbuatan baik yang ingin ia lakukan ini sesama bisa sampai pada tujuannya. Berikut wawancara bersama Dewi Sandra. Coba untuk garap tahun ini, salah satunya adalah talk show Heart to Heart yang itu nanti akan tayang di YouTube. Lalu ada juga 2.000 masjid yang kita akan kunjungi dan insya Allah akan kami jalankan program yang sudah ada. Lalu tadi juga sempat dengar sama teman-teman dari hambatan ya kan, teman-teman yang memiliki penghambatan dari penglihatannya, di mana kita kerjasama untuk pelajaran Al-Quran dari Al-Quran Braille, insya Allah. Nah, support banget ya dengan mengenalinya, support banget dengan program dari Warna sendiri. Yang pastinya kita semua orang lemah, tapi ini semua pertolongan Allah. Jadi mudah-mudahan semoga kita semua jujur dan cita-citanya tercapai. Amin. Menyambut Ramadan sendiri seperti apa, Mbak Dewi? Kan ini bentar lagi udah Ramadan. Jujur saya ketakutan karena seperti kita ketahui Ramadan itu cepat banget ya.
tiba-tiba udah masuk, terus tiba-tiba udah pertengahan, tiba-tiba udah selesai, terus kayaknya kita belum maksimal dalam ibadahnya kita. Bahkan guru saya kemarin memberikan satu pertanyaan yang cukup dalam, dan saya pengen tanya kepada semua teman-teman yang ada di sini, dalam tahun ini sudah khatam Al-Quran berapa kali? Aduh, beberapa kali doang. Pusing semuanya ya kan, berarti itu sudah menunjukkan bahwa kita kalah start gitu dengan banyak teman-teman yang lain yang mungkin lebih fokus dengan dengan pastinya agama ini, hubungannya dengan Al-Quran, hubungannya dengan Allah. Jadi ya semoga kita nggak lalai, dan jangan bilang kita nggak punya waktu, karena semua orang diberikan waktu yang sama, 24 jam 7 hari seminggu, dan ya kalau kita masih lalai berarti PR-nya masih banyak. Berarti ada niatan sendiri ya untuk ikut akan khatam Al-Quran sendiri di bulan-bulan Ramadan. Lagi-lagi manusia itu lemah, udah kita lemah, paling banyak bikin alasan, paling banyak lupa, ya cuman berdoa semoga Allah tolong. Makanya aku bilang takut gitu, karena aku tahu diri, ya semoga Allah tolong. Jadi pasti ada persiapan-persiapan yang mungkin menyiapkan secara mental mungkin, terus kemudian mengurangi aktivitas di luar ini ya gimana? Ramadan itu kan tentang hati ya. Jadi hatinya ada di mana? Ya mudah-mudahan, saya nggak berani bicara banyak, tinggal kita buktiin aja pada Rob kita seberapa serius dalam menyambut Ramadan ini. Akan mengurangi aktivitas, mungkin job-jobnya dikurangi. Oh ya, tadi kan bilang ya, Ramadan tuh terlalu mahal gitu untuk kita habiskan dan lewatin cuman gitu-gitu aja. Jadi kayaknya quality time-nya justru sama Allahnya gitu. Boleh bukber, boleh ini segala macam, boleh silakan, tapi aku rasa semua orang punya kepentingan masing-masing, dan lagi-lagi bikin prioritas ya. Prioritasnya apa? Kalau saya pribadi sih pengennya fokus. Jadi mengenai Ramadan kali ini seperti apa? Mungkin kan 2 tahun sempat COVID ya gitu ya. Ya, I think ya di zaman-zaman COVID itu sebenarnya pelajarannya mahal banget ya Mas. Dimana kita benar-benar bisa fokus di rumah, karena terpaksa kita nggak boleh keluar. Itu kan kayaknya baca Al-Qurannya all out, terus kita mau sholat, kita mau apa segala macam, kayaknya nikmat banget karena distorsinya nggak ada. Nah itu sebenarnya ada hal yang sangat positif buat saya pribadi ya, dan hal itu kalau bisa tetap dijalankan tahun ini, lagi-lagi makanya harus memilah dan memilih gitu. Ini maunya apa di Ramadan ini? Kalau saya sih pengen banget kualitas saya bersama Rob saya lebih baik aja daripada sebelumnya. Saya malu ngebahas khatam Al-Quran. Karena apa? Karena di luar sana orang yang khatamin Al-Quran itu nggak 1 bulan. 1 hari itu bisa khatam Al-Quran. Jadi kayaknya lucu gitu untuk saya ngomong badan bangga gitu. Enggak. Ini justru kita lagi mengukur diri, tahu diri bahwa iya ya, ada banyak sekali kekurangan, dan mumpung dikasih kesempatan untuk tahun ini kita memperbaiki. Kalau dipertemukan dengan Ramadan ya ini waktunya, dan harapan saya adalah mudah-mudahan saya bisa menggunakan waktu itu dengan baik. Mbak, soal keimanan nih Mbak, ada orang yang, ini soal keimanan juga ya, kan ada orang yang spontan membuat video musik di jalanan. Ternyata Sandy Sandoro dan juga Selfie Kitty hanya bermodal nyomot pejalan kaki. Untuk pertama kalinya, Sandy Sandoro dan juga Selfie Kitty berduet di single yang berjudul Penting Cuan. Duet penyanyi berbeda genre itu pun sudah meluncurkan video musik yang juga yang penting cuan ini di platform YouTube. Persis irama lagu, video musik yang penting cuan ini dikemas secara sederhana dan juga mengusung tema merakyat. Bahkan diakui Selfie Kitty dan Sandy Sandoro, ide pembuatan video klip yang berlokasi di jalanan itu muncul secara spontan. Ya, tanpa mempersiapkan talent, Sandy dan juga Selfie hanya bermodal nyomot pejalan kaki yang sedang berjalan-jalan. Beruntung, orang-orang yang dicomot secara spontan ini bersedia dijadikan model video klip dadakan. Berikut wawancara dengan Sandy Sandoro dan juga Selfie Kitty. Dengar istilah itu loh, yang penting cuan. Terus pandemi kemarin kan kita di rumah, jadi saya lebih sering di rumah, banyak bikin sketsa, lebih kreatif, bikin lagu-lagu sketsa baru di rumah. Salah satunya penting cuan.
Lirik-liriknya dapat dari mana Bang? Ngarang aja. Asbunnya ini kan dari Kasbun. Asbun gitu, sesuai kehidupan nggak sih, realita gitu ya, karena orang semuanya butuh cuan gitu, jadi yang penting cuan. Yang penting saya sebenarnya yang nomor satu yang saya, karena lagu ini saya suka juga, dan alhamdulillah puji Tuhan bisa membuat orang banyak senang juga nih lagu ini. Tapi juga suka. Ada pesan tersendiri. Pesannya itu dia, pesan moralnya adalah ya yang penting cuan, carinya yang halal jangan. Secara teknis mungkin vokal ada kesulitan nggak sih mensinkronkan dengan selfie gitu? Itu doang sih, paling kemarin yang ada di ketinggian. sedikit ketinggian Buat selfie nada yang awalnya itu agak sedikit lebih tinggi dari yang sekarang. Terus diturunin setengah oktav nyampe. Selfie berapa lama untuk menghafalkan lagu? Cepet, soalnya kan lagunya liriknya bolak-balik itu kan, diulang terus maksudnya. Pagi kan hashtagnya yang penting cuan, jadi udah inget aja tuh yang penting cuan, kerennya kan yang penting cuan terus gitu. Jadi gampang sih kalau untuk hafalin dari lagu sendiri. Ada target mungkin berapa ini meledaknya mungkin? Berapa juta mungkin kan di YouTube? Ada sih pasti ingin yang baik ya. Kita nggak tahu juga pasar di Indonesia sendiri untuk musik, apalagi sekarang kita launchingnya pas banget mau puasa ya, semoga setelah puasa nanti ya, setelah Ramadan nanti tetap ada akan cuan-cuan yang selanjutnya. Itu kan lagu udah hanya untuk untuk saat ini aja, ini buat kedepannya juga kan lagunya ini bisa universal dari judul lagu pun gitu. Berarti promosi setelah lebaran tuh gimana tuh? Promosi sih harusnya jangan putus ya, terus aja pokoknya kan yang penting cuan terus aja, kalau bisa promosi bisa mungkin hajar aja gitu. Boleh ceritain nggak proses syutingnya, kan menarik banget tuh di jalanan, seperti apa sih proses kreatif untuk video klipnya sendiri itu? Sebenarnya sih itu kan kayak natural aja ya, kita ngajak orang untuk joget, terus kita ngasih tahu liriknya seperti ini, terus kan sempat ada yang bule-bule itu yang lagi jalan-jalan, sebenarnya di Cikini kita tarik ya, kita tarik untuk padahal tulis lagi jalan-jalan di Jakarta, kita tarik untuk video klip sebentar, terus kita kasih tahu judulnya ini, nyanyi ini ya, gitu. Akhirnya mereka mau dan antusias banget gitu. Jadi memang intinya kan tanpa harus dibayar. Jadi memang spontan ya, bukan karena spontan ibunya sih. Gitu. Berapa lama mungkin proses syuting video klipnya sendiri? Sehari aja. Setengah mungkin kayak 12 jam ya, setengah hari lagi tinggal. Ya setengah hari Dari lah. pagi sampai sore ya. Ya betul. Tapi idenya sendiri dari Mas Idenya Andi? sendiri awalnya itu Dari karena dia, dari kamu. saya pengen lebih merakyat ya lagunya, ya pop senang-senang dan lebih emas dan ringan. Iya, nggak mau yang terlalu dress up Mau segala happy aja, macam gitu. happy terus merayat. Karena saya juga basically saya memulai awal karir saya, selain saya nyanyi kafe segala macam, saya juga selain waktu saya kuliah dulu, saya juga main di jalanan dan dulu. Oke. Berita selanjutnya ada alasan Tompi yang membatalkan ibadah umroh saat bulan suci Ramadan mendatang. Saat Ramadan banyak sekali umat muslim menjalankan ibadahnya di tanah suci Mekah sambil dengan umroh. Begitu juga dengan penyanyi sekaligus pencipta lagu Tompi yang juga selalu menghabiskan waktu Ramadan ini sambil ibadah umroh di setiap tahunnya. Namun, keinginan Tompi untuk menjalankan ibadah puasa sambil umroh saat bulan suci Ramadan urung terlaksana di tahun 2023 ini. Akan tetapi kegiatan khusus menjalankan ibadah umroh ke tanah suci saat Ramadan kali ini tak bisa diwujudkan oleh pria berusia 44 tahun tersebut. Alasannya ada seorang anak yang harus menjalankan ujian sehingga ibadah puasa sambil umrohnya batal. Kendati demikian, Tompi pun menargetkan lain dalam Ramadan tahun ini, tapi ia enggan membocorkannya ke publik. Berikut wawancara bersama dengan Tompi. Bimbo ya, untuk menjadikan lebih ke jazznya itu. Saya rasa nggak terlalu sulit ya, karena kebetulan yang mikirin konsep aransemen itu Adra Karim. Jadi nggak terlalu sulit gitu. Nggak terlalu sulit. Cuma memang gimana harus keluar dari pakem yang Bimbo udah pernah kerjain kan gitu doang. Karena nggak mungkin saya ngeluarin musiknya sama persis, cuma vokalnya diganti gitu. Jadi emang harus ada beberapa adjustment yang kita kerjain, termasuk di approach melodinya juga ada sedikit perintilan-perintilan kecil yang saya rubah sedikit, tapi sifatnya tidak merubah lagu tapi memberikan flavor aja sih.
sampai ketika proses rekaman tadi kan sampai menjelaskan banyak sekali pengalaman dengan ibu ya. Saat proses rekaman ada nggak sih pengalaman yang mungkin akhirnya tersentuh atau ada hal-hal semacam refleksi gitu dari Ustaz sendiri? Oh iya, ya terus terang project ini jadi personal banget sih buat saya, apalagi memang saya dedikasiin buat nyokap gitu. Jadi pas ngedit, yang paling berat tuh pas ngedit videonya sih, karena memang dari awal saya udah bilang ke Adra nanti saya pengen... Rebecca Klopper ada di drama di bulan suci ini. Bulan puasa sudah di depan mata. Tinggal menghitung hari, umat muslim di seluruh dunia akan menjalani ibadah puasa Ramadan. Untuk memanjakan pemirsa, berbagai platform tayangan streaming mulai merilis serial terbaru. Berikut ada beberapa rekomendasi serial yang akan hadir untuk menemani waktu Ramadan nanti. Yang pertama ini ada di bulan suci ini. Di bulan suci ini merupakan serial bergenre komedi drama yang juga disutradarai oleh Dina Jasanti. Serial ini diwajibkan tayang perdana di jadwal streaming video.com pada 22 Maret 2023 mendatang. Adapun serial ini akan dibintangi oleh Titi Kamal, Dennis Adiswa, Rebecca Klopper, dan juga Ferdi Sulaiman. Serial ini menceritakan kisah perjalanan keluarga keturunan Jawa dengan keluarga keturunan Tionghoa dari Jakarta ke Banyuwangi. Mereka membawa jasad mbok keluarga Jawa yang dibungkus dan ingin kembali ke Banyuwangi. Tetapi keluarga Tionghoa yang ikut bersama pun menjadi curiga dengan bungkusan tersebut. Berikut wawancara bersama Rebecca Klopper. Terus kita liburan keluar kota sebulanan ya ada sebulanan, terus kan nggak bisa pulang kan karena itu road trip gitu, nggak ada libur pun ya kita bersama-sama. Jadi chemistry itu terbangun secara sendirinya karena kita terjebak sama orang-orang ini. Di syuting itu ke kota mana sih? Mana aja? Iya, Jakarta, terus Jogja, Jawa, ya pantai apa tuh namanya? Pantai Merah. Pantai Merah ya? Pantai Merah ya. Terus ke Banyuwangi ke Mercusuar apa namanya? Pokoknya kita akan melihat keindahan Indonesia sambil tertawa-tawa melihat dua keluarga aneh ini. Ini versi Jawa, mungkin season 2, 3, 4 beda pulau. Betul, kita ke Sumatera mungkin. Kak, ada tempat yang paling berkesan di kalian semua? Oh, kayaknya beda-beda tuh, coba masing-masing harus beda ya. Bedain. Oh, pantai sih, pas kita pantai mana sih? Jogja pantai mana kan itu? Iya. Dulu pokoknya kita banyak pantai kan. Soalnya gak ada beda. Yang ada di sini, yang ada Yang di Jogja kan? Bumbu pasir. Bumbu pasir. sampai bumbu banget itu. Oh iya iya. Yang kita apa namanya? Main. Iya iya. Ayu. Oh. Baiklah Tribuners, setelah tadi berita selebritis di Tribun Lampung bersama dengan saya Kusnula Syaifa. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat siang dan sampai jumpa.